apakah Jokowi akan memberhentikan atau tidak? Sekarang itu kan karma SBY. Memang sekarang ini saya kira Jokowi sedang agak pusing ya. Serius biar pengurus negara, warga negaranya jadi kita tertawakan aja. Halo, kembali berjumpa dengan saya dalam acara Sudut Pandang bersama Afnan Malai. Kita salamnya berani berdaulat. Mungkin hari ini kita berani berlucu. Berlucu itu kan melucu berarti ya, lucu-lucuan gitu. Gini, sebetulnya nggak persis lucu sih, tapi maksudnya kita kemarin bicara tentang Indonesia yang sangat dalam tanda kutip serius sekali gitu ya. Sekarang kita ya serius tapi mungkin agak santai. Karena kita pagi ini ketemu dengan narasumber yang memang nggak jauh-jauh dari soal lucu-lucuan, tapi ya sebetulnya lucu yang miris lah gitu, lucu yang serius gitu loh. Bersama Mas Tri Agus Susanto, siswa Wiharjo, TAS, yang lebih dikenal dengan TAS bukan kantor berita. Ini gimana nih, saya mau mendeskripsikan Mas TAS. Mungkin Mas TAS sendiri yang cerita. TAS ini siapa sih? Kalau dulu sih zaman Pak Harto itu ini alumnus ya, University of Cipinang. Iya, gimana Mas? Ya, terima kasih tampil di acara, namanya acara apa? Sudut Pandang. Sudut Pandang. Sudut Pandang, mandangnya di sudut-sudut ya. Iya. Kayak Gunawan Muhammad. Jangan di tengah-tengah, dari sudut. Kalau Gunawan Muhammad caping, catatnya di pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir aja, nggak berani ke tengah ya. Iya. Sama dengan acaranya saya, TAS bukan kantor berita. Iya. Jadi itu ngeles saja. Kalau di misalnya ada satu kesalahan, kan bukan kantor berita. Oke, iya. Baik. Kalau ditanya saya siapa ya, saya kawan lama Afnan. Setiap saya ke Jogja zaman 80-an ya. 80-an. 80-an ya, kalau nggak ke UGM, ke ISI, ke UNY jarang ya. Ya UGM, ISI, terus kampus-kampus lain. UN. Iya, UN ya. Selama periode 80-an, 90-an lah. Iya. Nah, kemudian setelah Sebelum itu Pak Harto. jauh. Oh iya. Jauh sebelum. Kemudian pada waktu itu sebenarnya saya bukan mahasiswa Jogja. Iya. Saya dari Jakarta. Apalagi ketika saat itu rame-rame sidangnya Coki ya. Gunarti Kornaipos, Bambang Istinugroho, Bambang Subono. Iya. Itu kami sering ke Jogja, termasuk kami juga mengalami peristiwa Yang mana itu? Peristiwa Jogja berdarah apa? Jogja berdarah. Iya, di Kusumanegara. Kusumanegara. Nah, tapi aku ragu. Oh iya, karena habis sidang itu kan kita demo, iya. Terus dikeprok itu tentara itu ya. Iya. Webiwaro itu. Webiwaro, Santi. Iya, Santi. Kami waktu itu beberapa rombongan dari Jakarta. Ada juga Nirwan. Ada cerita lucunya itu Nirwan. Jadi iya. ketika teman-teman ini sudah dimasukin truk tentara itu, dia kan nggak masuk. Lah kan kita kan secara naluriah kan takut ya. Kalau dia nggak, dia heroik. Dia ngejar truk itu, untuk naik ke truk itu dia bilang, saya bergabung dengan kalian kawan. Nah, wah, jadi dia, boleh. Itu Nirwan Arsuka. Nirwan Arsuka, ya saya ingat sering, kemudian di Jakarta sering ketemu di Hutan Kayu ya. Iya. Nah, jadi saya waktu itu di Jakarta. Nah, di Jakarta saya bergabung di Pijar. Pijar ya. Pijar. Almarhum Amir itu ya. Dengan almarhum Amir, almarhum Nuku. Semua almarhum ya. Almarhum ya. Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah untuk mereka. Nah, kenapa saya dikaitkan humor? Karena mungkin di Pijar saya itu mungkin agak berbeda sedikit dengan teman-teman lain, termasuk berbeda dengan Nuku dan Pijar Amir. itu majalah ya, majalah. Bukan, Pijar bukan majalah UGM. Perlu dikata, bukan majalah UGM. Bukan majalah UGM. Selebaran gelap. Kalau di Ya, Mas Tas perlu kasih tahu juga tuh Pijar itu apa.
Ya, pijar ini pijar ala Jakarta ya. Iya, Nah, iya, pijar iya. ala Jakarta, pijar sendiri adalah sebuah organisasi yang kemudian dikenal sebagai pusat informasi jaringan aksi untuk reformasi. Kalau pijar di Jogja kan yang teman-teman filsafat, Filsafat, itu. ya, saya tahu. Tapi Nah, sama-sama urusannya itu ya. Sama urusannya hampir Sama-sama sama. urusannya Melawan. humor melawan Soeharto gitu ya. Nah, pijar yang di Jakarta, kemudian beberapa tahun saya mengetuai KDP. KDP itu selebaran namanya, kabar dari pijar. Nah, yang terkait dengan humor, tahun 92 kami membuat apa namanya? Pekan Humor Indonesia. Oke. Ya, mengundang Cak Nun, Gus Dur. Nah, waktu itu kami membuat diskusi mengintip mengintip suksesi melalui lubang humor. Lubang humor, iya. Jadi saat itu Gus Dur mengeluarkan segala Kelucuannya lah, pasti lucu lah. apa namanya, guyon-guyon politik. Guyon-guyon politik. Dan bayangkan itu 92 saat Soeharto masih lucu-lucunya. Waktu itu 92. masih lucu ya. Buka, Mas Tas, ya, Mas ya. Tas ini kan dosen ilmu komunikasi di Sekolah Tinggi Pemerintahan Masa Dekat Ya. Desa. Ya. Waktu Anda jadi dosen itu, Anda pernah dikirim ke Jerman ya? Urusan lucu-lucu atau urusan serius itu? Ya, saya 2018, mendapat hibah penelitian. Hibah penelitian. Yang diadakan oleh sebuah lembaga di Jerman namanya Poststiftung, kurang lebih ya, Poststiftung. Saya mengajukan proposal meneliti tentang membandingkan humor politik Orde Baru dengan humor politik Jerman Timur saat DDR, saat Jerman masih belum bersatu, masih ada Jerman Timur, masih ada Jerman Barat. Oke. Nah, jadi humornya bagaimana sih humor Orde Baru dengan humor Jerman Timur? Jerman Timur. Nah, kemudian saya proposalnya disetujui, kemudian saya selama 1 bulan berada di sana untuk mewawancarai orang-orang yang menurut saya tepat untuk diwawancarai. Jerman Timur waktu itu lucu ya? Dibanding kita lucu mana ya? Sebenarnya sama ya, sama. Ada teori yang mengatakan bahwa sebuah masyarakat itu akan muncul kelucuannya apabila dalam keadaan tertekan. Oke. Nah, Rusia ketawa ala Rusia tuh ada bukunya. Persis. Rusia itu bisa berhasil membuat buku namanya Mati Ketawa Cara Rusia yang kemudian mewabah di mana-mana. Nah, Rusia dengan Jerman Timur 11-12 Mirip, ya? Mirip karena cuma beda negara saja, tetapi intinya sama-sama rezim komunis. Kalau kita kembali ke Indonesia, kan itu kan penelitiannya tentang Orde Baru dengan Jerman Timur. Ya. Nah, berarti kan Orde Baru juga lucu juga ya, karena tertekan tadi. Nah, kalau kita bandingkan Mas dengan yang sekarang ini, lucu mana Orde Baru? Orde Baru lucu atau orang baik yang lucu ini? Nah, di Orde Baru yang dilucukan atau yang diplesetkan menjadi tokoh lucu adalah pejabat Orde Baru, ya, Soeharto dan pejabatnya, TNI, pegawai negeri, pokoknya yang Orde Baru dan kawan-kawan semua yang mewakili Orde Baru, termasuk Golkar. Iya. Nah, sekarang ini hampir semua bisa dijadikan lucu. Oh iya ya? Bisa. Terutama tentu saja yang bisa dikatakan sebagai pejabat publik. Jadi entah itu ketua partai, entah itu presiden, entah siapapun. Karena sekarang ini tidak ada lawan tunggal. Kalau dulu kan semua mengacu ke satu, yaitu jadi sumber humornya juga dari satu itu ya. Kalau sekarang banyak ya. Sekarang humornya banyak. Jadi dan medianya juga beda. Dulu kan cetak dari mulut ke mulut. Sekarang sudah tidak dari mulut ke mulut, dari jari ke jari. Jadi bisa lucu versi yang mana gitu, tinggal pilih aja gitu ya. Iya, ya. Nah, yang paling lucu apa Mas kira-kira? Nah, saya kira untuk menentukan itu agak sulit ya yang lucu mana, karena setiap zaman ada eranya. Saya menjumpai beberapa
di media sosial itu ada orang mengunggah 10 humor paling lucu di era Orde Baru. Nah, misalnya ada yang terkait dengan salah satunya masih ada yang ingat. Salah satu saya masih ingat. Karena apa? Karena ini selalu sering diungkapkan oleh Gus Dur. Oke, lagi-lagi Gus Dur. Lagi-lagi Gus Dur. Terus terang buat saya Gus Dur adalah guru. Idola sekaligus anutan saya untuk humor ya, soal humor. Ketika Gus Dur di tim waktu itu 92 mengemukakan humor tentang tukang cukur. Tukang cukur. Ya, humor tentang tukang cukur. Jadi waktu itu Gus Dur cerita ada seorang kepala negara cukur, ya. Dia cukur kan setiap ya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Rutin lah gitu. Rutin. Ya? Setiap itu zaman suksesi ya. Nah, setiap cukur, tukang cukurnya selalu ngomong, "Pak, sudah ada penggantinya belum?" "Belum." Nah, habis itu ngomong yang lain. Cukur lagi, "Pak, sudah ada penggantinya belum?" "Belum." Sampai 5 kali, kan marah sih itu. Yang dicukur siapa itu? Kepala negara. Kepala negara. Nah, lama-lama kan marah tuh kepala negara. "Kamu ini nanya-nanya itu terus. Memangnya kamu nggak suka dengan saya?" Tiap hari tanya suksesi terus. "Sudah ada penggantinya atau belum?" Tukang cukurnya jawab, "Bukan begitu, Pak. Setiap saya tanya sudah ada penggantinya atau belum, bulu kuduk Bapak berdiri, jadi saya gampang nyukurnya." Jadi gampang nyukurnya gitu ya. Jadi itu sengaja dia gampang nyukurnya. Supaya gampang nyukurnya. Sementara yang dikira ganti posisi dia gitu. Itu Gus Dur itu humor dari Gus Dur ya. Itu humor sangat cerdas ya menurut saya. Dan itu bisa dipakai di pimpinan manapun ya. Pimpinan manapun. Partai apapun mungkin ya. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan kita tegang juga ya. Kemarin itu terpolarisasi. Nah, produksi humor menurut Mas Tas itu kemarin itu berkurang atau gimana? Saya kira tidak akan berkurang. Karena dengan adanya media sosial, setiap orang bisa memproduksi humor. Dulu yang tidak produktif karena hanya orang yang bisa nulis, sekarang orang bisa membuat humor dengan humor model baru namanya meme. Namanya meme, hanya menggabungkan 2 gambar ditulis. Dan itu terkait politik juga ya? Terkait politik. Isu-isu politik itu sangat dahsyat sekarang. Jadi kalau begitu sebetulnya kita tertekan dong ini. Tadi kan katanya ketertekanan itu membuat orang jadi lucu gitu. Tetapi ada unsur lain yaitu teknologi. Jadi teknologi juga bisa untuk melucu ya? Sekarang, ya. Di samping soal situasi yang menekan itu ya? Oke, Mas Tas. Kalau kita kembali ke situasi yang berkembang akhir-akhir ini ya. Misalnya Presiden Jokowi bicara soal bagaimana kita harus cinta produk dalam negeri dan benci terhadap produk asing. Ini lucu nggak sih? Kayak lagu siapa dulu, Benci Tapi Rindu atau gimana maksudnya? Siapa namanya Benci Tapi Rindu itu? Rintu Harap kali ya? Saya lupa. Itu penciptanya. Diana Nasution. Diana Nasution. Apa juga maksudnya Jokowi begitu? Kita benci sama produk asing tapi sebetulnya kita rindu gitu. Ya, menurut saya ini kan sudah diklarifikasi oleh Menteri Perdagangan. Saya terus terang juga termasuk kaget ya. Saya terperanjat gitu ya, Mas. Kaget ya, terperanjat. Kok harus mengatakan benci untuk menyatakan cinta kepada produk dalam negeri? Apalagi di tengah pasar global yang seperti sekarang ini kan itu nggak bisa. Kita tidak mungkin menghindar dari produk-produk luar negeri. Nah, kalau kita konsisten, saya kira saya kira di ruangan ini produk asing coba ini dari mana? Saya kira bukan Indonesia ini. Jadi kalau konsisten, oke, monggo. Tapi saya kira kita tidak bisa seperti itu. Nah, sudah diklarifikasi dalam rangka untuk meningkatkan UMKM,
ternyata ya mungkin salah apa namanya? Salah diksi ya. Salah diksi ya. Salah diksi ya. Salah diksi sebetulnya lucu juga ya bagi kita kan. Mestinya Iya, ya, kok iso kayak gitu kan. Ya yang feedingnya itu kurang anu lah ya. Nah, atau sebetulnya Pak Jokowi sendiri pengen melucu itu seperti Gus Dur, cuman kita aja nggak nangkap. Karena itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin itu kan, tapi diomongkan kan jadi lucu juga itu, Mas. Iya, betul. Tapi ya sebenarnya Pak Jokowi itu juga beberapa kali melucu, beberapa kali untuk mengurangi ketegangan, dia sering melucu di depan wartawan atau di depan internal partai. Mungkin kalau Pak Jokowi waktu itu bilang, ya sekali-kali kita bencilah sama produk asing, mungkin jadinya lucu ya. Kalau itu ini soal ya, intonasi aja. Intonasi. Iya. Nah kalau kasus-kasus lain, Mas, misalnya kasus apa kemarin itu katanya ada Pak SBY itu mau demo karena ada kasus Demokrat itu kan. Kalau itu misalnya diizinkan, beliau ketemu Pak Presiden, tapi sebelum ketemu Pak Jokowi kan harus ketemu Pak Muldoko dulu ya sebagai ketua KSP. Itu kira-kira yang cium tangan siapa, Mas? Tamu atau tuan rumah itu? Ya, ini sesuai dengan ancaman Pak SBY yang katanya mau demo, seperti disampaikan oleh AA, iya. Andi Arief, yang katanya mau demo. Nah, kalau itu terjadi, saya kira kita semua akan menunggu ya. Ketika mungkin Pak Jokowi sedang keluar kota dan yang harus menemui adalah Pak Muldoko. Nah, ketika itu terjadi, siapa yang cium tangan? Apakah Muldoko masih mencium tangan SBY atau AHY cium tangan Muldoko? Supaya siapa tahu terjadi lukir itu apa? Kalau dalam bahasa itu. Lukir itu ya udah jadi bahasa Indonesia juga. Pindah posisi. Pindah posisi. Oh, maksudnya AHY besok jadi ketua KSP. Jadi ketua KSP. Memangnya Muldoko serius ini? Pasti disahkan. Nah, katanya kemungkinan lewat pengadilan atau. Ya, saya kira akan panjang ya, akan panjang. Tetapi sebelum ke arah itu, sebenarnya KLB di Deli Serdang itu sudah sesuai dengan bukan sesuai dengan ADRT, bukan. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Kenapa? Sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Karena apa? Karena KLB-nya di Deli Serdang, ketua terpilihnya di Jakarta. Di Jakarta. Jaga jarak. Jaga jarak. Jadi karena ini prokes, pantesan polisi tidak membubarkan. Tidak membubarkan. Ya? Jadi sudah sesuai dengan jaga jarak. Protokol kesehatan. Terus si Andi Malarangeng. Andi Malarangeng mengatakan bahwa mayoritas ketua DPC, ketua DPD, dan ketua DPP tidak ada yang hadir. Lalu ada yang menjawab, ya jelas mayoritas nggak ada yang hadir. Wong yang mau dipilih jenderal bukan mayor. Jadi generalitas harusnya. Total jenderal. Generalitasnya nggak ada. Jadi mayoritas ya wajar. Gitu loh. Mayor itu pangkat AHY. Oh iya toh? Kayaknya begitu ya. Enggak, ini sebetulnya kan orang kan terus membanding-bandingkan peristiwa ini dengan peristiwa masa lalu. Sebetulnya ini kan banyak juga netizen seneng banget. Ini kita, kalau menurut saya ini lucu ini. Seharusnya kita kan tetap fokus sama yang sedang memimpin. Nah, tiba-tiba kita dapat bahan ini lucu-lucuan. Bahan lucu-lucuan ini ya. Jadi bisa serius, bisa enggak juga ya Muldoko besok ini. Setidak-tidaknya sekarang ya 21 sampai 24 setidak-tidaknya kita akan melihat keriuhan ya, entah itu di pengadilan, entah di Kumham, keributan dalam tanda kutip itu. Jadi ya masyarakat jadi nggak fokus. Kalau saya melihatnya gini, Mas Tas, aspek lucunya ya, karena sebelum ini menjadi konflik terbuka gitu, itu kan AHY kan sudah bilang minta istana untuk ini mau ada kudeta gitu. Tapi nggak ditanggapi. Tapi tidak ditanggapi. Dan
Ya lucu juga, ternyata memang prediksinya benar nggak sih? Benar, ya. Ini sebetulnya terjadi kudeta apa enggak? Mungkin surat AHY ke istana itu mungkin kurang lengkap ya. Di dalam suratnya itu tidak ada tulisan 4x4 sama dengan 16 mungkin. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan Jadi, setiap surat itu kan mestinya ada tulisan sempat nggak sempat harus dibalas. Harus dibalas. Jadi Pak Tek bilang itu urusan internal. Jadi kalau KSP yang oke lah itu tidak secara struktural di bawah presiden atau apapun, tapi kan dia memang anak buahnya Presiden. istana. Ya. Jadi ketika kalau boleh dibilang mencaplok ya, mencoba mencaplok Ya, Muldoko ini, itu lucu nggak sih Mas? Atau serius itu? Saya kira serius itu, serius. Meskipun kejadian jadi lucu. Nah, sekarang kalau sudah kejadian seperti ini, mestinya Presiden harus tegas. Harus tegas. Bukan Karena harus lucu ya? Bukan harus lucu ya? tegas juga bisa lucu. Nah, tegasnya Sekarang, seperti apa? Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Tegasnya adalah sekarang di Ketua KSP itu kan tidak jenderal semata-mata, tetapi jenderal yang mengetuai sebuah partai. Oh, Terlepas partai itu dalam tanda kutip resmi atau tidak, setidak-tidaknya dia ya Muldoko belum tentu resmi memimpin itu kan, tapi peristiwanya sudah terjadi. Peristiwa sudah terjadi. Nah, Seharusnya Pak Jokowi harus tegas. Apakah partai ini bagian dari koalisi atau bukan? Yang jelas kan bukan. oke. Karena itu harus dijelaskan posisi Muldoko. Presiden harus berani mengganti Muldoko. Harus berani mengganti Muldoko ya. Tapi kok serius? Tapi kok serius? Jangan-jangan Lucunya neng di. lucunya nanti. Jadi harus berani mencopot dari iya. KSP. Iya. Jadi Atau sambil menunggu sidang-sidang resminya, apakah Muldoko itu ketua resmi atau belum? Nah, dia mungkin masih bisa tetap di situ. jadi jawabannya Jokowi nggak bisa aku rapopo lagi. Ya? Iya, sekarang sudah tidak boleh lagi menghindar. Misalnya kalau kemarin menghindar pernyataan, itu kan internal, itu kan Iya. internal. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena sudah terbukti bahwa Muldoko terlibat. Jadi kalau tidak dicopot berarti Jokowi sedang melucu. Setuju nggak? Nah, itu melucu yang ora lucu. Juga tidak lucu. Jadi sebetulnya begini, kalau kan tadi butuh ketegasan ya, bukan kelucuan. Misalnya Pak Muldoko dicopot, itu menurut Anda kan itu ada ketegasan dari seorang presiden. Ya. Tapi pada sisi lain, jangan-jangan Jokowi takut dia pasti akan divonis benar dong istana terlibat karena dia mengakui Muldoko di Demokrat gitu. Gimana Mas? Situasi itu tetap perlu didorong agar Ya. Jokowi menyopot. Ya. Memang sekarang ini saya kira Jokowi sedang agak pusing ya. Agak pusing. Agak ya? pusing Saya kira karena- agak lucu. Ya, pusing biasanya setiap pusing terus jadi lucu. Nah, Oke. karena apa? Sejauh ini kan selalu kritikan dialamatkan ke Jokowi, ya. Oke. Kita tahu ketika isu belum terungkap di media, arahnya tetap Jokowi. Seolah-olah Jokowi membiarkan, ya, Iya. mengetahui tapi tidak melakukan apa-apa. Oke, pembiaran lah ya. Pembiaran. Meskipun kemudian ada yang mengatakan Jokowi sudah sudah memarahi atau sudah apa istilahnya waktu itu? Sudah Warning, wanti-wanti atau wanti-wanti ya Oh. ke Muldoko untuk tidak ikut-ikutan soal Demokrat. Tetapi jawaban kemudian adalah ternyata Muldoko terlibat. Bahkan kita semua tahu Muldoko sekarang sudah menjadi ketua Partai Demokrat versi KLB. Nah, apakah Jokowi akan memberhentikan atau tidak? Ini yang saya kira
kita tunggu ketegasan Jokowi. Nah, Jadi bukan kita tunggu kelucuan Jokowi gitu ya. tegas Tapi dan gini, lucu. Mas, Nah, tegas dan lucu ya. Agak kayak Gus Dur itu bisa membubarkan departemen sosial, tapi pada saat yang sama dia juga melucu. Tapi gini Mas, kan orang banyak terus kayak flashback ya. ya, SBY juga dulu membiarkan misalnya Gus Dur dengan Caimin, Caimin. ya, Segala macam itu. Tapi kan begini juga, lucu juga kalau misalnya Jokowi itu kita sepakat SBY zaman dulu waktu kasus itu kita anggap tidak fair. Nah kalau sekarang Jokowi tidak melakukan pemunduran Muldoko itu kan juga berarti kan tidak fair juga. Atau orang ingin mengatakan biar aja Demokrat sekarang itu kan karma SBY. Saya kira kok urusan bernegara urusannya karma mengkarma itu loh. ya, itu karena masyarakat kita, netizen terutama, itu tidak lupa dengan apa yang disebut dengan jejak digital. Oke. Ya, ketika zaman SBY menjadi presiden, ada sebuah partai yang terbelah, Iya. ya, PKB ya? yang PKB, ya, itu pada era SBY 2011 kalau Iya. tidak salah, di mana yang didongkel dalam tanda kutip ya, Iya. adalah mantan presiden, yaitu Gus Dur. Gus Dur, Ketika Gus iya. Dur sudah tidak jadi presiden. Iya. Jadi orang bilang, wah itu karma. Malah kalau mau ditarik lebih jauh lagi, tahun 96. Tahun 96. 96, yaitu masih zaman Orde Baru ya, ketika demo-demo yang ada di gedung PDI, Jalan Diponegoro itu diserang oleh Belum perjuangan ya waktu itu ya. belum perjuangan. Baru PDI. diserang oleh pemuda-pemuda berambut cepak yang kemudian disimpulkan oleh Komnas HAM. Pemuda-pemuda berambut cepak itu lucu juga loh Mas. Biasanya kan berambut gondrong ya. Nah, itu dia. Dan melempar batu tuh kayak terlatih itu loh. Oh, oke. Nah, pada saat itu Kasdam Jaya ikut terlibat dalam rencana-rencana itu. Nah, siapa Kasdam Jaya itu? Tidak lain dan bukan adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pangdamnya Sutioso. Iya. Meskipun kita tahu setelah itu Sutioso jadi gubernur, yang dukung salah satunya PDI Perjuangan. Itu lucu itu. Itu lucu. Sehingga membuat malah teman-teman alumni 124 itu loh, yang termasuk Sandra segala macam, almarhum, yang anak-anak yang ditahan, yang mempertahankan gedung itu. Tapi kan gini ya, kalau itu kita nilai itu tidak baik, nggak bisa dong. Ini kan banyak pendukung Jokowi bilang seolah-olah membenarkan kelakuan Muldoko tadi itu, yang notabene menurut Anda diberi sanksi, dipecat. Kalau diberi sanksi kan berarti dia melakukan kesalahan. Kalau poin itu dilakukan Jokowi jatuhnya benar. Tapi nggak bisa dong kita bilang yang masa lalu itu kejadian-kejadian hampir mirip itu kita nilai buruk, tapi kejadian sekarang kita malah menertawakan SBY. Ya, betul. Atau karena memang lucu ya. Karena gini loh, maksud saya gini loh. Lah, sekarang kejadian sendiri sama kamu gitu loh. Betul. Ya, karma itu tadi. Ya, jadi ini kita dalam kelucuan ini kita masih bisa nggak bicara etika politik, misalnya ada nilai-nilai selain politik kan dibilang orang kotor, dalam politik apapun mungkin terjadi, tapi kan tetap ada dong nilai-nilai. Atau ketika saya mengharapkan politik punya nilai-nilai, itu adalah kelucuan. Gimana Mas Tas? Di dalam politik tentu akan lebih gayeng kalau ada kelucuan. Ya. Kelucuan itu terutama yang terkait dengan politik itu akan timbul ketika para pemangku jabatan atau para kebijakan penguasa itu melakukan sesuatu yang katakanlah tidak sesuai dengan kalau bahasa pemerintah itu tupoksi ya. Iya. Ya. SOP itu SOP-nya. Jadi semestinya
anggaran dana desa mestinya untuk sekian juta, ternyata yang disampaikan dikurangi, ya. Itu sebenarnya tidak lucu, tetapi bisa menjadi lucu karena lucu adalah bagian dari kritik. Lucu pun bagi dikritik, karena kritik yang disampaikan kadang-kadang tidak mengandung humor itu mental ya. Betul. Akan disikapi, wah ini betul. ditumpas saja atau nggak didengarkan gitu. Betul. Nah karena itu terkait dengan etika tadi, ya sejauh yang kita baca selama ini, makin kemari orang makin meninggalkan etika dalam berpolitik ya. Politik itu sebenarnya kan seperti pernah disampaikan oleh politik itu suci, ya, katanya seperti itu. Tetapi kian kemari banyak orang yang meninggalkan etika untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan, ya. Nah karena itu ada yang mengatakan kalau mau etika ya jangan masuk politik. Jadi sebetulnya yang harus lucu itu pengurus negara atau warga negara, Mas? Semestinya siapapun bisa melucu ya. Lucu itu hak setiap warga negara, termasuk penyelenggara negara. Karena penyelenggara negara adalah bagian dari negara. Tapi kan kalau sisi tidak lucunya, penyelenggara negara itu harus serius. Nah, keseriusan mereka itu bisa jadi candaan warga negara gitu kan. Persis. Kalau Gus Dur mungkin juga ingin memesankan itu, bahwa jadi presiden sekalipun harus melucu. Persis. Nah, jadi warga negara apalagi, ini kan warga negara terlalu serius juga saya kira, sehingga banyak konflik-konflik yang... Gus Dur adalah contoh yang paling konsisten dalam hal humor. Ketika dia menjadi warga negara biasa, dia menggunakan humor untuk mengkritik penguasa. Ketika dia menjadi penguasa, dia juga mampu mengkritik diri sendirinya juga dengan humor. Contoh, ketika Gus Dur di Bali, waktu itu bertemu dengan kalangan dunia pengusaha, awal-awal ya, dia mengatakan begini, kami ini adalah pasangan yang serasi. Presiden tidak bisa melihat, wakil presidennya tidak bisa ngomong. Itu yang ngomong Gus Dur. Jadi mengkritik diri sendiri. Waktu Gus Dur presiden, itu wakil presidennya Megawati. Dia bilang dia tidak bisa melihat, wakilnya tidak bisa bicara. Jadi Gus Dur mengkritik dirinya sendiri bahwa kami ini pasangan serasi. Presiden tidak bisa melihat, wakilnya nggak bisa bicara. Begitu juga ketika kalangan oposisi mengkritik Gus Dur terkait isu-isu korupsi yang dilakukan Gus Dur, yang dituduhkan ke Gus Dur, Bulogate dan Brunei Gate. Gus Dur disuruh mundur. Gus Dur jawabannya santai. Gimana saya disuruh mundur? Maju aja dituntun, masa mundur? Masa disuruh mundur? Langsung jekang ya, langsung jeblak gitu. Nah, itu adalah humor Gus Dur terhadap dirinya sendiri. Gus Dur selalu mengatakan humor tertinggi adalah humor yang mampu menertawai diri sendiri. Nah, maksud saya tadi di awal itu, yang serius biar pengurus negara, warga negaranya jadi kita tertawakan aja. Nah, kita bisa menertawakan diri sendiri itu termaksud bagaimana jalannya pemerintahan ini, bangsa kita. Jadi maksudnya nggak tegang-tegang amat, tapi memang itu humor ya, bukan melucu ya. Itu kan ada beda ya. Ya secara besarnya humor ya. Tapi kalau melucu kan di kita kan ngomong dagel, hanya menimbulkan tawa gitu, Itu yang slapstick ya. Yang slapstick yang konyol-konyol itu yang berusaha melucu. Sebetulnya kan kalau Gus Dur ketika dia bilang dia nggak bisa melihat itu kan emang ada aspek lucu, tapi mungkin juga ada pesan ya, apa yang diinginkan itu dia memang porsi dia nggak akan melakukan yang seperti diharapkan orang gitu loh. Dia ingin mengatakan polisi saya begini gitu. Tapi dengan dia mengatakan, saya melihat aja nggak bisa, wakil saya
bicara aja nggak bisa. Kan sebetulnya Gus Dur mengelak dari sebetulnya apa yang pengen diharapkan orang gitu kan. Berarti kan tetap jalan aja programnya. Ya itu salah satu humor Gus Dur. Humor lainnya yang sering juga mungkin kita pernah dengar tentang presiden dan gila itu. Gimana itu? Presiden pertama misalnya di presiden pertama gila wanita, presiden kedua gila harta, Soeharto gila harta, presiden ketiga gila teknologi, ya, 4 kan Gus Dur. Kalau presiden keempat yang milih gila. Oh, yang milih gila. Yang milih yang gila ya. Kalau dulu juga lagu-lagu kalau Habibie kan, kalau suka lagunya yang ada zaman dulu itu pesawatku gitu loh. Kalau Pak Harto kan maju tak gentar. Kalau Gus Dur tahu nggak Mas? Lagu apa yang dia suka? Memang lidah tak bertulah gitu nih. Apa jenenge? Esok dele sore tempe. Jadi kan karena Gus Dur sering melucu itu kan jadi enggak Mas, kita sekarang agak serius sedikit ya. Wis, tadi kan lucunya udah banyak. Itu sebetulnya kita ini ke depan itu seperti apa gitu. Karena kan sebetulnya kita pembelajaran politik itu sudah ada lah. Misalnya oke lah Muldoko ini banyak orang mengatakan itu keliru, tapi kejadiannya juga sudah banyak. Jadi maksud saya kadang-kadang orang asing kemarin-kemarin aja begitu, jadi kesalahan saya ini bukan sesuatu yang mengejutkan, sehingga juga banyak juga kan yang membela. Saya kira membela itu sebetulnya juga mereka tahu ini nggak benar, tapi karena ada ini mereka menganggap wah ini guyonan wae, Jenderal SBY sama Jenderal Muldoko berantem. Yang repot kan mayor tadi itu, bukan mayoritas tapi. Nah sebetulnya apa sih pembelajaran dari semua ini gitu? Masa kita akan berharap nanti juga partai politik yang akan datang juga tiba-tiba ada entah dari mana gitu membereskan lagi, itu kan juga nggak bagus juga Mas bagi. Persis. Ada 2 pelajaran kalau menurut saya. Ini serius ya. Ya disampaikan secara lucu juga nggak apa-apa. Ada 2 pelajaran. Pelajaran pertama adalah tata kelola partai. Tata kelola partai. Mengapa? Jadi partai itu kalau mau besar adalah partai yang sistemnya yang diatur sedemikian rupa menjadi kuat. Bukan orangnya. Jadi kalau boleh saya menyebut, ya, meskipun saya tidak suka dengan partainya, terus terang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. PKS itu bisa jadi partai yang paling rapi. Paling tidak lucu lah. Dan paling tidak lucu. Nah, dibanding dengan partai-partai lain, itu masih ada unsur-unsur bukan sistem yang mapan, tetapi figur. PDI tidak pernah terlepas dari keluarga Soekarno. PAN, Amin Rais yang sekarang sudah berhasil digoyang lah ya. Nah, Demokrat selalu identik dengan SBY. Nah, itu tidak sehat. Nah, partai-partai yang sistemnya tidak jalan akan cenderung tidak sehat. Bisa kita tengok Nasdem. Nasdem sangat kuat ke pribadi figur Surya Paloh. Kalau Surya Paloh sepuh akan sekarang belum ya. Mengaku muda terus. Mungkin akan diwariskan ke anaknya siapa namanya itu? Yang anggota DPR itu. Nah, itu menurut saya tidak sehat. Nah, karena itu kejadian yang dialami oleh Demokrat juga yang pernah dialami oleh PAN baru-baru ini adalah contoh tata kelola partai yang masih tradisional atau primordial ya. Jadi seperti fans club ya, SBY fans club. Nah,
ternyata. Kalau Jokowi bukan fans club. Nah, Jokowi kan relawan klub. Nah, Jokowi kan bukan orang bukan petinggi partai. Dia bukan petinggi partai, dia pengurus partai dia. Pengurus partai. Maksudnya orangnya kurus. Iya, orangnya kurus. Petugas ya. Nah, jadi itu yang pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah tata kelola di koalisi pemerintahan. Dengan munculnya Muldoko sebagai ketua partai, terlepas resmi atau tidak, maka etika dalam koalisi harus ditegakkan. Dan terlalu gendut juga ini koalisinya, nggak ada lagi yang namanya oposisi. Kalau misalnya Muldoko itu benar-benar representasi dari Demokrat, maka orang-orang di koalisi harus bertanya, siapa ini Muldoko? Ikut terlibat atau mundur? Nah, dalam hal ini ketua koalisi, dalam hal ini presiden harus tegas. Jadi presiden tidak harus lucu, yang lucu itu cukup Gus Dur dan Tas gitu ya. Tapi saya tahu kenapa ada 2 pelajaran yang kita petik, kenapa tidak 3. Makanya saya tidak tanya tadi, karena Anda termasuk yang takut dengan kelucuan 3 periode kayaknya. 3 periode. Ya, saya terus terang nggak. Jadi Anda menghindari angka 3 gitu loh. Meskipun saya anak nomor 3. Namanya Tri. Apalagi nih Mas yang perlu kita, dari banyak hal-hal yang sebetulnya memang lucu, tapi orang menanggapi serius juga sehingga membandingkan dengan masa lalu. Nah, sekarang ini kan setiap kejadian mudah dilucukan. Karena apa? Karena jejak digital itu mudah didapatkan. Dan media orang untuk berekspresi itu banyak. Banyak sekali. Nah, karena itu, ya kita tunggu saja. Dalam waktu dekat, kelucuan-kelucuan akan semakin lucu. Bersemi, entah itu di Kumham atau di pengadilan. Jadi ada yang dicopot, tapi biarkan yang lucu tetap menghibur kita. Saya kira ya kita tunggu saja. Mas Tas, kita mungkin sudah sampai di ujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan lucu dari Mas Tas yang bisa disampaikan. Saya kira bukan pesan-pesan lucu. Tetapi saya mengharapkan pada penonton semua tidak melihat setiap kejadian-kejadian di negeri ini dengan kacamata serius. Begitu ya? Ya. Jadi tetaplah kita santai dan mulailah melihat setiap kejadian dengan atau dari sisi kelucuan, tidak masalah. Apalagi di zaman COVID sekarang ini. 19 ini ya. Ya, karena apa? Karena kelucuan itu bisa meningkatkan imunitas. Gitu ya? Ya. Dan imunitas itu sangat dibutuhkan untuk melawan atau menghindari COVID-19. Sudah dibuktikan oleh para dokter bahwa mereka yang kena COVID-19 dan mereka selalu bergembira, optimis, maka produksi untuk memproduksi di dalam tubuh kita untuk menghindar dari virus itu semakin Jadi kita tinggi. punya imunitas meningkat gitu ya, sehingga bisa bertahan. Tapi saya kira memang kalau kita lihat lebih luas gitu ya, peristiwa-peristiwa seperti ini memang akhirnya orang menganggap lucu-lucuan aja. Sehingga komentarnya ada yang bilang ini karma SBY, ini juga kejadian di masa lalu. Tapi waktu itu mungkin orang terlalu tegang karena belum punya banyak media untuk menyampaikan ekspresinya. Mungkin kita selesai di sini. Kita biarkan peristiwa-peristiwa lucu terus berjalan, karena katanya kalau Jokowi tidak mencopot Muldoko,
itu berarti tidak tegas Tidak tegas dan tidak lucu. dan tidak lucu. Kan ada juga nggak lucu juga dong kalau Iya. gitu, maksudnya Iya. nggak serius, Nggak ya. serius. Nggak lucu dong kalau saya. Oke, Mas, kami biasanya di akhir perjumpaan ini menghadiahkan profil narasumbernya Wih. dari ini. Wih. Ini karyanya serius ini, nggak lucu. Maksud saya pelukisnya ini Serintil. Oh, Serintil, ya, teman kita. Yang memang serius menggambar. Serius menggambar. Ya, Wah. ini profil Mas Tas. Wah, terima kasih. Serintil adalah salah satu pelukis kesukaan saya. Oke, ini ada PT Diva Mahakarya. Oh, kita bawa ke Ini Timor soal Leste. Soil Kita bawa ke Stabilizer. Temanggung dan Timor Leste. Sanana.